I will send your regards to the senora. Thank you. Turks. Bayangkan, seorang pria sederhana dari Italia berani menyeberangi samudra luas tanpa tahu apa yang menunggunya di ujung perjalanan. Ia bermimpi menemukan jalur baru ke Asia, tapi justru membuka jalan bagi kolonialisasi besar-besaran di benua Amerika. Seorang tokoh yang dipuji sebagai pahlawan, namun juga dihujat sebagai penjahat. Dialah Christopher Columbus. Kali ini kita akan menelusuri kisah hidupnya yang penuh ambisi, keberanian, kontroversi, hingga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah dunia. Tapi pertanyaannya, benarkah ia benar-benar menemukan Amerika? Ataukah ia hanyalah pintu pembuka dari sebuah tragedi besar? Mari kita bongkar bersama. Christopher Columbus lahir sekitar tahun 1451 di kota Genoa, sebuah pusat perdagangan penting di Italia. Ayahnya bernama Domenico Colombo, seorang penenun wol sekaligus pedagang kecil. Sementara ibunya bernama Susanna Fontanarossa. Dari latar belakang keluarga, Columbus bukan berasal dari bangsawan atau orang kaya, melainkan keluarga kelas pekerja. Sejak kecil, Columbus sudah tertarik dengan laut. Ia belajar navigasi dasar, membaca peta, dan memahami angin, serta arus laut dari para pelaut yang singgah di pelabuhan Genoa. Pada masa mudanya, Columbus bekerja sebagai pelaut di kapal dagang, mengarungi Laut Tengah. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk impiannya yang lebih besar, menemukan jalur baru ke Asia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa sangat tergila-gila dengan rempah-rempah dari Asia. Masalahnya, jalur darat menuju Asia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan jalur laut melalui Afrika dikuasai oleh Portugis. Columbus punya ide gila, bagaimana jika Asia bisa dicapai dengan berlayar ke arah barat. Sayangnya idenya dianggap mustahil oleh banyak ahli pada masanya. Beberapa menolak karena jarak yang dianggap terlalu jauh, namun Columbus bersikeras. Ia yakin bumi lebih kecil dari perkiraan banyak orang, sehingga Asia bisa dicapai lewat barat. Columbus mencoba mencari pendukung untuk ekspedisinya. Ia mengajukan proposal ke Portugis, tapi ditolak. Ia mencoba ke Prancis dan Inggris, tapi juga tidak berhasil. Akhirnya Columbus pergi ke Spanyol, dan setelah bertahun-tahun, barulah pada tahun 1492, Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Spanyol menyetujui ekspedisinya. Sebagai imbalan, Columbus meminta gelar kehormatan, pangkat sebagai Laksamana Samudra, serta hak atas tanah yang akan ditemukannya. Pelayaran pertama dan penemuan dunia baru. Tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berlayar dari Palos de la Frontera, Spanyol, dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Setelah lebih dari 2 bulan di laut, pada 12 Oktober 1492, mereka mendarat di sebuah pulau di Kepulauan Bahama. Columbus mengira dirinya sudah sampai di Asia, tepatnya India. Itulah sebabnya ia menyebut penduduk asli sebagai Indian, padahal sebenarnya ia baru saja menemukan benua yang sama sekali berbeda bagi orang Eropa, yaitu Amerika. Columbus tidak berhenti di situ. Ia melakukan 4 pelayaran besar antara tahun 1492 hingga 1504. Dalam perjalanannya, ia menemukan banyak wilayah di Karibia, termasuk Kuba, Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika, Jamaika, dan bagian dari Amerika Selatan. Namun Columbus tetap bersikeras bahwa ia sudah menemukan jalur ke Asia. Ia tidak pernah menyadari bahwa yang ditemukannya adalah sebuah benua baru yang sama sekali tidak dikenal bangsa Eropa sebelumnya. Kontroversi dan kegelapan di balik penemuan. Nah, disinilah sisi kelam Columbus mulai terlihat. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa Columbus dan pasukannya memperlakukan penduduk asli dengan kejam.
Penduduk asli dipaksa bekerja di tambang emas. Banyak yang diperbudak, disiksa, bahkan dibunuh jika tidak memenuhi perintah. Akibatnya, bagi sebagian orang, Columbus dianggap sebagai simbol awal dari kolonialisasi, eksploitasi, dan genosida terhadap penduduk asli Amerika. Meski awalnya dielu-elukan, reputasi Columbus di Spanyol tidak selalu baik. Setelah menjadi gubernur di wilayah Hispaniola, ia dituduh melakukan pemerintahan yang buruk dan penuh kekejaman, bahkan terhadap orang-orang Spanyol sendiri. Pada tahun 1500, Columbus ditangkap dan dibawa kembali ke Spanyol dengan tangan terikat. Walaupun akhirnya ia dibebaskan, posisinya sebagai gubernur dicopot dan reputasinya tercoreng. Tahun-tahun terakhir dan kematiannya, Columbus melakukan pelayaran terakhirnya pada tahun 1502, tetapi ekspedisi ini penuh kesulitan. Ia akhirnya kembali ke Spanyol dalam keadaan sakit dan frustasi karena tidak pernah mendapat pengakuan sepenuhnya. Pada 20 Mei 1506, Columbus meninggal di Valladolid, Spanyol, pada usia sekitar 55 tahun. Ia masih percaya bahwa dirinya telah menemukan jalur baru ke Asia, bukan sebuah benua baru. Nama Columbus menjadi simbol yang membelah opini dunia hingga hari ini. Di satu sisi, ia dianggap sebagai pelopor penjelajahan dunia dan pembuka jalan bagi pertukaran budaya global yang disebut Columbian Exchange. Di sisi lain, ia dianggap sebagai penyebab dimulainya kolonialisasi brutal, eksploitasi, dan penderitaan besar bagi penduduk Asia Amerika. Bahkan di Amerika Serikat, perayaan Columbus Day kini banyak ditentang, dan beberapa negara bagian menggantinya dengan Indigenous Peoples Day untuk menghormati masyarakat asli yang menderita akibat kedatangan orang Eropa. Jadi, apakah Columbus pahlawan atau penjahat? Jawabannya tidak sederhana. Ia adalah seorang penjelajah dengan ambisi besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Namun di balik keberaniannya, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Yang jelas, tanpa dirinya, dunia mungkin tidak akan seperti sekarang. Christopher Columbus bukan hanya nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol dari ambisi manusia, keberanian, tapi juga keserakahan dan juga tragedi. The ocean sea may not be crossed. But your grace. When I heard of your victory, your highnesses, Call friend. Save immeasurable